Selamat pagi sahabat matematika Ria, jumpa lagi di channel Matematika Ria. Pada kali ini akan membahas mengenai limit, dan ini adalah seri yang pertama. Limit fungsi aljabar. Ini adalah kompetensi dasar limit fungsi aljabar untuk SMK. Pengertian limit secara intuisi. Jadi di sini saya akan membahas secara intuisi melalui contoh-contoh, bukan melalui definisi limit. Contoh yang pertama, perhatikan fungsi fx sama dengan 2x plus 1, di mana x adalah dalam himpunan bilangan real. Nilai-nilai fx untuk x mendekati 3 bisa kita lihat pada tabel ini. Misalkan jika x sama dengan 2,6, maka fx adalah sama dengan 2 kali 2,6 ditambah 1. Nah, tadi rumusnya adalah 2x plus 1 sama dengan 6,2. Kalau x nya 2,7, ya fx nya 2 kali 2,7 tambah 1. Dengan juga yang dari kanan, untuk x 3,3, fx nya 2 kali 3,3 tambah 1, 7,6. Nah, kalau kita amati, jika x mendekati 3, kalau dari kiri ini kan nilainya makin dekat dengan 3, dari kanan ini juga semakin dekat dengan 3. Kita amati di sini nilainya, nilai fx itu akan semakin dekat dengan 7, sehingga kita mengatakannya limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 7, dan kita tulis seperti ini. Ini membacanya limit 2x plus 1 untuk x mendekati 3 sama dengan 7. Contoh yang kedua, jika ada satu fungsi dengan domain himpunan bilangan real dan daerah hasil juga himpunan bilangan real, rumusnya fx sama dengan x kuadrat min 9 dibagi x min 3. Ini kalau difaktorkan menjadi x min 3 kali x plus 3 dibagi x min 3. Ini bisa kita sederhanakan sehingga hanya menjadi x plus 3, dengan catatan x tidak boleh sama dengan 3. Kenapa tidak boleh? Ini kalau kita substitusikan ke sini, 3 kuadrat dikurangi 9, 9 kurangi 9 0, dibagi 3 kurangi 3 juga 0, 0 per 0, masuk bentuk tak tentu. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya, nilai fx kalau x nya 3 itu enggak ada nilainya. Nah, secara visual ini grafiknya ini berlubang, ya, enggak ada nilainya di x sama dengan 3. Itu visualnya seperti itu nih, berlubang. Kemudian untuk menentukan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 3 bisa kita gunakan tabel seperti ini, seperti contoh pertama tadi. X nya 2,6, maka fx nya ya 2,6 plus 3, 5,6. X nya 2,7, fx nya 2,7 tambah 3, 5,7, dan seterusnya. Dari kanan juga x nya 3,3, fx nya 3,3 ditambah 3, 6,3. Jika x nya mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan, ternyata ini kan nilai fx nya mendekati 6, sehingga kita mengatakannya limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 6. Tulisnya seperti ini, membacanya limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 6.
Contoh yang ketiga, diketahui suatu fungsi fx sama dengan min 1 jika x kurang dari 2 dan sama dengan 1 jika x lebih besar dari 2. Tentukanlah nilai limit fx untuk x mendekati 2. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini ya, nilainya min 1 kalau kurang dari 2, ini 2 di sini, nilainya 1 kalau x nya lebih dari 2. Dari grafik ini kan kita lihat kalau mendekati 2 dari kiri kan berarti dari sini ya, nilai fx-nya ini kan semuanya min 1 ya, min 1 min 1 min 1 semua nilainya. Sedangkan kalau mendekati 2 dari kanan, ini nilainya 1 semua ya. Limit kiri ada, limit kanan juga ada, tetapi nilainya tidak sama. Maka istilahnya adalah limit fx untuk x mendekati 2 tidak ada. Jika x mendekati a dari kiri dan dari kanan dan nilai fx mendekati L dari kedua arah tersebut, maka L merupakan nilai limit fungsi fx untuk x mendekati a. Kita tulis seperti ini, limit fx x mendekati a sama dengan L. Nah, misalnya contoh lain demikian, fx sama dengan 4x untuk x kurang dari 5 sama dengan 4x plus 2 untuk x lebih besar dari 5. Tentukanlah limit fx untuk x mendekati 5. Cara menyelesaikannya kan, limit fx untuk x mendekati 5 dari kiri ya, ini membacanya mendekati 5 dari kiri. Dari kiri kan kurang dari 5 maksudnya. Berarti pakai rumus yang atas, 4x, x nya diisi 5, 4 kali 5 20. Untuk mendekati 5 dari kanan berarti pakai rumus yang bawah, 4 kali 5 tambah 2 22. Limit kiri ada yaitu 20, limit kanan ada 22, tetapi kan ini tidak sama, maka dikatakan tidak ada. Secara visualnya seperti ini, mendekati 5 kalau digambar seperti ini ya, dari kiri 20, dari kanan 22, limitnya tidak ada. Limit fungsi aljabar untuk x mendekati a. Yang pertama yaitu menggunakan metode substitusi. Substitusi itu tinggal diisi atau diganti langsung. Misalnya seperti ini, berapakah limit 5x untuk x mendekati 4 ya, substitusi saja, x nya kita isi 4, 5 kali 4 20. Limit x kuadrat plus 5x plus 6 x mendekati 2, diisi saja x nya 2 kuadrat plus 5 kali 2 ditambah 6 20. Limit x kuadrat min 2x min 3 dibagi x plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 min 3 dibagi 1 plus 1. Ini min 4 dibagi 2 min 2. Apakah mengerjakan limit fungsi aljabar selalu demikian? Tidak. Pengerjaan seperti tadi hanya boleh dilakukan apabila hasilnya adalah bukan termasuk bentuk tak tentu. Jika menghasilkan bentuk tak tentu, maka proses selanjutnya adalah difaktorkan dulu, disederhanakan, baru disubstitusi. Yang dimaksud bentuk tak tentu ini ada 7 macam. 0 bagi 0, 0 kali tak hingga pangkat 0, 1 dipangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga dikurangi tak hingga, dan tak hingga dibagi tak hingga. Jadi boleh substitusi asalkan hasilnya bukan ini ya, bukan satu di antara 7 ini. Kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka prosedurnya ini ya. Walaupun nanti ada prosedur lain, sementara ini untuk pengantar atau materi pertama ya seperti ini ya, difaktorkan, sederhanakan, substitusi.
Contoh penerapannya seperti ini. Misalnya, hitunglah limit x kuadrat min x min 2 dibagi x kuadrat min 2 untuk x mendekati 2. Ya, ini kita faktorkan. Kita cari faktor dari min 2 yang jumlahnya min 1. Min 2 itu 1 kali min 2 atau min 1 kali 2 yang jumlahnya min 1 adalah 1 kali min 2. Maka kita isi 1 min 2. Untuk menyebutnya menjadi ini sama-sama ada x, KPK nya kan x, maka menjadi x kali x min 2. Ini sederhanakan. Langkah kedua, kemudian substitusi x nya 2 tambah 1 dibagi 2, 3 per 2. Yang berikutnya adalah selain cara tadi, untuk tipe tertentu yang ada tanda akarnya seperti ini, yang memuat bentuk akar, menggunakan perkalian bentuk sekawan. Contohnya limit 2 min akar 2 min x dibagi x plus 2. Ini kalau kita substitusi langsung penyebutnya jelas 0 ya. Min 2 tambah 2 kan 0. Pembilangnya akar 2 min 2 kan jadi akar 4. Akar 4 2 kurangi 2 0. Jadi ini kalau disubstitusi langsung ketemunya 0 per 0. Maka perlu cara lain, yaitu dalam hal ini dikalikan dengan bentuk yang sekawan. Yang dimaksud sekawan dari A plus akar B adalah A min akar B. Jadi di sini karena soalnya untuk pembilang itu 2 min akar 2 min x, maka bentuk sekawannya adalah 2 plus akar 2 min x. Ya, karena pembilangnya dikalikan 2 plus akar 2 min x, ya penyebutnya juga harus sama. Ini kan pengalinya nilainya harus 1. Kemudian bentuk sekawan ini A plus akar B kali A min akar B, kalau dikalikan menjadi A kuadrat min B. Jadi menjadi ini 2 kuadrat 4 dikurangi B dikurangi B lah. B nya apa ya, ini 2 min X, B yang di dalam akar kan 2 min X. Kalau kita ini kita buka kurungnya ya, 4 dikurangi 2 menjadi 2 min X menjadi X, jadi X plus 2. Untuk penyebutnya kita tulis saja seperti ini biasa. Lalu ini kan bisa disederhanakan. Nah ini sederhanakan, ini jadi 1 sehingga menjadi limit 1 per 2 plus akar 2 min x untuk mendekati min 2. Isikan x nya min 2. Substitusi akar 2 min 2 menjadi akar 4. Akar 4 adalah 2 tambah 2 jadi 4, sehingga hasilnya ini seperempat. Perhatikan ya, kalau ini kita sudah substitusi, kata-kata limit di sini tidak usah ditulis. Tetapi sebelum ada proses substitusi masih ada variabel. Ini kata-kata limitnya harus tetap ditulis. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, silakan ini mencoba latihan ini. Kalau ingin diskusi bisa di grup Telegram ini. Lumayan banyak soalnya ini. Kemudian limit fungsi di tak hingga. Yang dimaksud dengan tak hingga yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan satu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi tak hingga itu bukan suatu bilangan. Lambangnya seperti ini, seperti angka 8 tidur. Infinity ya. Di dalam kalkulus tak hingga dapat diperlakukan seperti halnya bilangan, tetapi harus
mengikuti beberapa aturan. A ditambah tangga sama tangga untuk A bilangan real. Jadi misalnya 100 ditambah tangga hasilnya tangga. 1.000.000 ditambah tangga. A dikurangi tangga min tangga, misalnya 1.000 dikurangi tangga min tangga. A kali tangga ya tangga, misalnya 1 miliar kali tangga hasilnya tangga. Untuk ini A positif bilangan real. A kali min tangga, misalnya 25 kali min tangga ya min tangga. Kalau A nya negatif, A kali tangga menjadi min tangga, misalnya min 30 kali tangga ya min tangga. Yang ke-6 misalnya 200 kali min tangga, hasilnya A nya negatif, min 200 kali min tangga jadi tangga. 0 tambah tangga, 0 kurangi tangga min tangga. Tangga dibagi misalnya 500 ya hasilnya 500 kalau A nya positif. Min tangga dibagi A dengan A positif, maka misal menjadi min tangga. Misalnya min tangga dibagi 1000 min tangga, A dibagi tangga sama dengan 0. Contohnya 5.000 dibagi tangga, hasilnya 0. Nah itu prinsip ini nanti akan digunakan untuk perhitungan di dalam limit fungsi di tangga. Kita perhatikan fungsi fx sama dengan super x. Bagaimanakah limit fx untuk x mendekati tangga? Kalau x nya 1 kan fx nya 1 bagi 1, x nya 2 ya diisi 2 ya setengah, x nya 3 sepertiga, x nya 10 per 10 dan seterusnya. Perhatikan bahwa jika x semakin besar, ini makin besar ya, 1, 2, 3, 10, 100, 10.000, hasil baginya ini kan akan semakin kecil. Kalau pembaginya besar sekali ya tangga, maka nilai fx akan mendekati 0. Kita katakan limit fx untuk mendekati tangga sama dengan 0. Ini kalau kita visualisasikan seperti ini ya, semakin besar ya grafiknya ini, makin dekat dengan sumbu x mendekati 0. Bagaimana untuk bentuk limit fx per gx untuk nilai tangga? Ini cara menyelesaikannya untuk soal seperti itu adalah dibagi dengan x yang pangkatnya tertinggi. Dalam contoh ini pangkat tertinggi adalah 1, x adalah x pangkat 1, sehingga kita bagi dengan x. Baik pembilang maupun penyebut setiap suku ya, 3x dibagi x min 5x, 6x dibagi x plus 7x. 3x dibagi x ya tinggal 3 saja, 5 per x ya biarkan saja, 6 per x dibagi x sama dengan 6, 7 per x biarkan saja. Maka nilai limitnya menjadi 3 kurangi 0 dibagi 6 ditambah. Loh kok bisa begitu? Ya penjelasannya begini tadi, limit 1 per x untuk x mendekati tangga sama dengan 0. Bagaimana untuk limit 5 per x untuk x mendekati tangga? Ini bisa kita tulis menjadi 5 kali 1 per x untuk x mendekati tangga. Jadi 5 kali 0, 5 kali 0 sama dengan 0. Dengan cara yang sama untuk limit 7 per x mendekati tangga menjadi limit 7 kali 1 per x untuk mendekati tangga, jadi 7 kali 0 sama dengan 0. Sehingga ini akan menjadi 3 per 6 disederhanakan menjadi setengah. Contoh yang berikutnya, limit
4x min 1 dibagi x kuadrat plus 2, 7x pangkat 3 min 4x min 5 dibagi x kuadrat min 1 untuk x menjadi tangga. Kalau kita amati di sini pangkat penyebutnya yang tertinggi 2, pembilangnya pangkat tertinggi 1, jadi kita ambil yang tertinggi yaitu 2, maka ini kita bagi dengan x kuadrat. Bagi x kuadrat semua suku baik pembilang maupun penyebut. 4x dibagi x kuadrat kan berarti ini pangkatnya kita kurangi ya, 2 kurangi 1 jadi pangkat 1, 4 per x, ini biarkan saja. X kuadrat dibagi x kuadrat yo 1, 2 per x kuadrat ya 2 per x kuadrat. 4 per x ya menjadi 4 kali per x, 4 kali 0 0. Kalau per x kuadrat bagaimana per x kuadrat? Itu penjelasannya mendekati tangga ini sama dengan limit per x dikalikan per x, berarti 0 dikali 0 menghasilkan 0. Nah demikian juga untuk 2 per x kuadrat ya menjadi 2 kali per x kali per x, 2 kali 0 kali 0 0, sehingga ini menjadi 0 dikurangi 0 0 dibagi 1 sama 0, 1 0 dibagi 1 menghasilkan 0. Untuk yang B kita bagi dengan pangkat 3 karena yang tertinggi pangkat 3, semuanya ini bagi pangkat 3. 7x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 menjadi 7, ini biarkan saja ya. 4x dibagi x pangkat 3 menjadi 4 per x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 3, ini menjadi per x ya, pangkatnya 3 kurangi 2 1, ini tetap limit 7 limit ya 7. 4 per x kuadrat diubah menjadi 4 kali per x kali per x, 4 kali 0 kali 0 jadi 0. 5 per x pangkat 3 bisa diubah menjadi 5 kali per x kali per x kali per x, 5 kali 0 kali 0 kali 0 ya 0. Kemudian ini yang bawah siapa ya, 0 dikurangi 0, ini menghasilkan tak terhingga. Nah dari dua contoh ini dan contoh sebelumnya kita peroleh apabila pangkat penyebutnya lebih besar maka hasilnya 0, apabila pangkat dari pembilang lebih besar hasilnya tak hingga, apabila sama ya tinggal diambil pembagian koefisiennya dari variabel. Kemudian untuk bentuk tak tentu fx min gx, cara menyelesaikannya adalah dikalikan dengan bentuk sekawannya ya. Akar x kuadrat plus 2x dikurangi akar x kuadrat min 3x, bentuk sekawannya ini tinggal ini min diganti aja tandanya jadi plus, dikalikan ini tinggal dibuang saja tanda akarnya x kuadrat min 2x, hati-hati setelah min di sini dikasih kurung ya, ini kurung jadi x kuadrat min 3x, kemudian disederhanakan ini x kuadrat dikurangi x kuadrat kan sama dengan 0, ini 0, lalu 2x min 3x menjadi 5x, penyebutnya dibiarkan saja ya, jadi seperti ini 5x untuk pembilangnya. Selanjutnya ini kita gunakan sifat distributif. X kuadrat plus 2x bisa ditulis menjadi x kuadrat kali 1 plus 2 per x, ini kalau kita kalikan kan x kuadrat kali 1 x kuadrat, x kuadrat kali 2 per x ya, ini kan jadi 2x. Demikian juga yang suku kedua ini menjadi x kuadrat kali 1 min 3 per x. Tujuannya ini kan nanti kita pisahkan ya, akar x kuadrat sama dengan x, kemudian dengan sifat distributif bisa kita tulis keluarkan ini x
Lah ini kan bisa dideranakan ke sini. Nah, tujuannya itu selanjutnya tinggal seperti ini saja. Ini baru kita substitusikan 5 dibagi akar. Ini limitnya adalah 0 untuk yang menderita hingga, ini juga 0. Jadi 5 dibagi akar 1 plus 0 ditambah akar 1 min 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, ini ada latihan. Jika ada pertanyaan atau komentar, bisa di kolom komentar atau bergabung di grup Matematika Arya.